hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 ini akan menjadi satu moment of truth gitu ya terhadap satu lembaga yang sekarang sedang banyak disoroti oleh publik, yakni Kejaksaan Agung. Karena hari ini Sylvester Matutina, yakni terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu akan menjalani sidang peninjauan kembali yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa ini menurut saya jadi moment of truth? Karena ini tidak ada alasan lagi buat kejaksaan untuk tidak segera menangkap Sylvester Matutina. Ini kesempatan yang terbaik karena hari ini sebagai terpidana yang mengajukan peninjauan kembali dia harus hadir, dan saya kira ini kan tinggal dicokok saja kalau Kejaksaan Agung memang serius. Dan tapi kalau hari ini ternyata Sylvester Matutina itu ternyata dibiarkan lolos begitu saja, ya jelas sekali bahwa memang kejaksaan ini bermain-main, dan jelas dia dikendalikan oleh kekuatan besar di luar kejaksaan. Dan saya yakin pasti itu bukan Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Justru kalau hari ini Sylvester Matutina itu hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak ditangkap oleh kejaksaan, ya ini memang kejaksaan yang ingin mempermalukan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan begitu orang akan menilai Prabowo Subianto hanya omong-omong saja. Buktinya lembaga seperti Kejaksaan Agung itu masih dikendalikan sepenuhnya oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena sampai sekarang ini orang tentu saja akan langsung menudingkan telunjuknya kepada Kejaksaan Agung itu masih dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo, karena agak aneh, bukan aneh, agak mengherankan ada orang seperti Sylvester Matutina yang biasa warawiri di televisi, tapi sampai sekarang tidak bisa ditangkap juga. Apalagi kalau tidak ada kekuatan besar di belakang itu. Orang seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan setidaknya, ini katanya gitu, setidaknya yang melindungi ya kejaksaan. Mungkin Pak Mahfud MD ini maksudnya tentu dia sungkan kalau menyebut nama Pak Joko Widodo, karena bagaimanapun dia pernah jadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Tapi kekuatan besar siapa sih di balik Sylvester Matutina yang membuat kejaksaan nggak berani menangkapnya? Ya siapa lagi, karena dia adalah relawan dari Joko Widodo, dan sekarang ini dia menjadi die-hardnya yang selalu membela Joko Widodo, baik dalam debat-debat di televisi dan juga bahkan dalam beberapa kali dia juga bukan hanya debat secara narasi tapi juga melakukan secara fisik. Nah, berdasarkan keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang hari ini Sylvester Matutina itu akan dijadwalkan sidang peninjauan kembalinya itu pada pukul 13 ya. Ini coba kita lihat kronologinya ya. Ini menarik sekali. Tanggal 4 Agustus, Senin lalu itu Sylvester Matutina kan mau dieksekusi oleh Kejaksaan Jakarta Selatan ya. Itu seperti penjelasan Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Nah, tapi ternyata hari itu Sylvester Matutina tidak hadir, dan pada waktu itu Anang Supriyatna menyatakan bahwa tidak ada alasan dia untuk tidak ditangkap karena itu sudah inkah. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari itu justru malah memilih hadir di Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi laporan dari Joko Widodo terhadap 12 orang, ada aktivis, ada jurnalis, ada juga mantan tokoh pejabat publik seperti Abraham Samad gitu ya. Itu dia milih di sana, dan setelah itu ternyata dia tidak segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi dia kemudian malah menghilang, dan keesokan harinya itu ternyata dia sudah mendaftarkan diri untuk mengajukan peninjauan kembali. Ini peninjauan kembali kan sebenarnya ini domainnya dari Mahkamah Agung, dan yang cukup mengejutkan, tanggal 5 dia mengajukan peninjauan kembali, mendaftarkan peninjauan kembali, dan hari ini dia mulai sidang. Pada waktu sudah dapat kepastian, hanya 6 hari, tanggal 11, saya lupa kalau tidak salah tanggal 11, sudah dapat kepastian bahwa sidangnya akan berlangsung hari ini. Dan Kejaksaan Agung tetap saja tidak menangkap Sylvester Matutina dengan alasan pada waktu itu ya dia tidak ditemukan. Ini benar-benar sangat sangat membagongkan lah kalau kata para netizen sekarang. Bagaimana mungkin ada orang yang warawiri di televisi, dan hari itu intel kejaksaan nggak perlu mengintai Sylvester, dia tinggal baca media online, dia tinggal melihat di televisi, dia tahu bahwa hari itu pasti intel kejaksaan negeri Jakarta Selatan tahu bahwa Sylvester Matutina itu ada di Polda Metro Jaya, karena dia memberikan keterangan kepada wartawan juga di situ. Dan jarak antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Polda Metro Jaya itu nggak jauh banget. Mungkin kalau menggunakan kendaraan seperti Forerunner paling nggak sampai 10 menit dia udah bisa tiba di Polda Metro Jaya, tapi nggak ditangkap juga. Dan
Hanya pada waktu itu kemudian Kapus Penkum menyatakan bahwa peninjauan kembali itu tidak menghalangi untuk proses eksekusi karena memang dia sudah inkrah. Ya semua orang tahu dan itu yang bolak-balik disampaikan oleh jaksaan ya. Dan padahal ini kan banyak sekali yang teriak tuh. Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam juga berteriak soal itu, para aktivis juga berteriak soal itu, bahkan tim pembela aktivis juga sempat demo kejaksaan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli lalu, dan itu yang kemudian menyebabkan kejaksaan kemudian bicara lagi, speak up lagi soal Sylvester Matutina. Nah, kenapa saya menyebut hari ini menjadi momen yang terbaik? Ini memang diatur itu di dalam KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga surat edaran dari Mahkamah Agung. Saya supaya nggak terlalu nanti kita nanti runutkan juga ya secara kronologisnya ya. Tapi kalau berdasarkan dari aturan dalam KUHP dan juga surat edaran Mahkamah Agung itu, seseorang terpidana, sebenarnya namanya terpidana loh harusnya ya, yang mengajukan PK-nya ini, dia apabila dia sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh kuasa hukumnya kalau dia sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman yang sejauh ini sifilister yang masih kasusnya yang dia lakukan kepada Pak Jusuf Kalla, yang masalah fitnah dan juga pencemaran nama baik. Ya, tentu masalah ini teman-teman sudah lama, sekitar 6 tahun yang lalu, dan hal ini baru terungkap semuanya ya setelah sifilister ini ya mengutarakan ya atau memperlihatkan, mempertontonkan ya sifat asli arogannya dan juga kesombongannya ya saat dia membela keluarga Pak Jokowi dan juga Pak Jokowi itu sendiri. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya kita melihat bahwa masalah ini sama sifilister belum selesai teman-teman. Ya sampai saat ini kalau kita melihat ya sifilister belum melakukan atau melaksanakan hukum yang telah ditentukan kepadanya saat divonis, yaitu 1 tahun kurang lebih 6 bulan. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kita melihat bagaimana reaksi kejaksaan nanti teman-teman, kita tunggu ya supaya saja terlaksana apa yang mereka sampaikan ya untuk sifilister ini ya, untuk menegakkan hukum kepada sifilister ini teman-teman. Jangan sampai masyarakat yang turun tangan untuk ya menarik sifilister ini untuk memasukkan ke penjara atau secara fisik. Ya, jadi karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah muak dan juga sudah sangat geram dengan sifilister ini yang main-main dengan hukum teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini yang kita harapkan teman-teman bahwa ya Indonesia, kita mau kalau Indonesia ini damai sejahtera dan rakyatnya juga jaya, ya memiliki ketenangan ya. Apalagi soal hukum teman-teman, jangan juga hanya orang-orang biasa yang ketika melakukan kejahatan langsung dijemput hari itu juga. Nah, jangan dibeda-bedakan, sama seperti sifilister ini juga ya, jangan dibeda-bedakan teman-teman. Ya kalau memang dia salah, apa yang dia lakukan, apa yang telah ditentukan oleh kejaksaan, itulah dia harus dilaksanakan dan patut pada peraturan ya hukum di Indonesia. Sebagai pejabat itu teman-teman, apalagi sifilister ini adalah seorang komisaris ya, dia harus menjadi contoh yang baik teman-teman bagi kalangan masyarakat, karena dia adalah yang bisa memberikan contoh sebenarnya bagi masyarakat teman-teman. Atau dia itu juga ya dijadikan contoh teman-teman, karena dia adalah seorang pejabat tinggi ya. Jadi kepada pejabat-pejabat juga, apalagi kepada sifilister ini harus ya dijalankan seperti itu teman-teman ya, harus dijalankan ya supaya semua di Indonesia ini tertib dan juga peraturan-peraturan tentang hukum
ya harus dijalankan dan dilaksanakan, teman-teman. Ya, dikatakan di sini ya cukup menarik ini, teman-teman, bagi kalangan rakyat Indonesia yang menanggapi cuplikan video ini. Ya, dia mengatakan baguslah kalau dia dilakukan dengan adil, ya. Jadi kita berharap supaya benar apa yang telah disampaikan oleh kejaksaan ini nanti, teman-teman, dan kalangan-kalangan lainnya. Ya, semoga tidak ada lagi menunda-nunda kepada mereka untuk melaksanakan ya hukum kepada si Filister ini, teman-teman, ya. Dilakukan bahwa ya kalau betul pasti geng Solo nangis. Nah, udah pasti dong, karena pembela mereka ya sudah diadili, teman-teman, atau sudah dimasukkan ke penjara, artinya begitu. Nah, dikatakan lagi sepertinya si Filister ilmu menghilang, yang artinya di situ ya. Jadi si Filister itu ya ilmunya hilang karena kenapa? Karena udah banyak sandiwaranya, sudah banyak omong-omong kosongnya, dan sudah banyak hal-hal yang memang dia lakukan di Indonesia ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia ya. Sehingga si Filister ini ya cepat disadarkan lewat dengan hukum-hukum di Indonesia ini. Ya, dikatakan di sini bahwa kayaknya betul ilmu Mulyono. Ya, teman-teman, apa yang si Filister ini lakukan ya semoga tidak terulang lagi ke depannya, teman-teman, dan bisa juga menjadi pembelajaran bagi dirinya, teman-teman, bahwa hukum di Indonesia adalah harus ditegakkan siapapun tanpa memandang siapapun, teman-teman. Ya, jadi kita sebagai masyarakat di Indonesia kita harus mendukung apapun keputusan kepada si Filister ini. Yang penting dia menjalankan hukum yang telah ditentukan di Indonesia atau dari kejaksaan, teman-teman. Nah, di dalam hal ini, teman-teman, ya silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda dalam menanggapi video atau cuplikan video yang barusan kita tonton, teman-teman. Ya, teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya. Terima